Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita semua. Kemudian selawat kepada junjung kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak-anak Ustaz, sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu membaca doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Bang Rafi'i. Kepada Bang Rafi'i, Ustadz persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Amin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz, siapa yang gak hadir hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita hadir semua hari ini ya. Kayaknya kalau udah semua hadir, tentunya kita belajarnya jadi semangat. Ya anak-anak Ustadz? Ya Ustaz. Anak-anak Ustadz yang berbahagia, pagi ini Ustadz lihat semuanya cerah-cerah ya. Bang Rafi, coba dulu pecinya dibaguskan Bang Rafi. Kayaknya mereng tuh. Baik, hari ini kita belajar tentang sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya Ustadz mau tanya dulu kepada anak-anak Ustadz, siapa yang tahu terkait dengan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat Allah ini? Belum tahu, Pak. Baik. Baik ya, kalau belum tahu Ustadz tampilkan dulu slide-nya. Luar biasa. Baik, anak-anak Ustadz, hari ini kita belajar tentang memiliki sikap yang dipengaruhi makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustadz mau ngasih tahu tentang tujuan pembelajaran kita, yang mana melalui model cooperative learning, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah setelah membaca dan mengamati buku teks, mampu menjelaskan sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat-malaikat Allah melalui kegiatan diskusi dengan baik. Jadi anak-anak Ustadz, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti ada pun tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita, yaitu kita ada nanti mengamati, kemudian menanya, kemudian mengeksplorasi, mengomunikasikan. Itulah tahapan-tahapan pembelajaran kita. Ustadz harap semuanya nanti berkontribusi ya, jangan ada yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran ini ya anak-anak Ustadz. Ya Ustaz. Mantap, luar biasa. Ya, Pak. Ustadz tes dulu semangat ini sebelum masuk pelajaran. Coba semuanya ketika Ustadz bilang takbir, maka semuanya harus bertakbir. Ya. Takbir. Allah Akbar. Kayaknya belum semangat. Ustadz ulang lagi. Takbir. Allahu Masya Akbar. Allah, anak Ustadz Mardiah luar biasa semangatnya hari ini. Baik, Alhamdulillah. anak Ustadz, coba perhatikan ke depan. Semuanya lihat? Udah lihat? Ya, Pak. Oke. Coba anak-anak Ustadz baca dulu ya tentang makna iman kepada malaikat Allah. Coba dulu anak Ustadz yang solehah, Mardiah, coba baca. Siapa? Ya, mantap.
Makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat berarti percaya atau yakin bahwa meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman kedua. Iman kepada malaikat-malaikat Allah tidak cukup hanya dimengerti atau dipahami secara arti atau definisi saja. Makna iman harus diresapi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mantap, luar biasa anak ustaz yang soleha ini. Ya, itulah makna iman, yang mana artinya percaya. Harus kita yakini bahwasanya malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Ya. Kemudian keimanan itu haruslah setelah kita ucapkan kita yakin, maka kita tanamkan juga di dalam hati kita. Dan kita amalkan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita meyakini malaikat itu ada, berarti malaikat mengawasi kita nih. Berarti kita selalu harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu anak-anakku, kita baca dulu tentang memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Coba anak ustaz yang solehah satu lagi, Musni Darlina. Silahkan anakku. Baik Pak, beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Dengan meyakini adanya malaikat, iman kita menjadi tebal. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Kita tahu dan sadar ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk. Apabila kita merasa selalu ada yang mengawasi, tandanya kita telah memiliki sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat. Mantap, luar biasa. Nah, itulah anak-anakku, ketika kita sudah meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita, kita pasti akan selalu berbuat hal yang baik ya. Baik. Nah, kemudian setelah membaca, anak-anakku, ini Ustadz ada bawa LKPD. Silahkan nanti diamati ya gambar yang ada dalam LKPD ini. Ustadz bagi ya. Ya Pak. Baik, silahkan amati gambar yang ada di LKPD. Coba dulu anak Ustadz yang solehah lagi nih. Wiwiyanti, silahkan. Apa yang dimaksud dengan gambar LKPD itu? Rukun iman, Pak. Ya, rukun iman. Rukun iman ada 6. Kemudian di dalam ke-6 rukun iman itu, iman kepada malaikat berada di nomor berapa? Coba. Nomor 2. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, setelahnya. Gambar yang pertama, itu Ramli sedang ulangan dengan tenang. Meskipun dia tidak bisa menjawab soal, tapi dia tidak menyontek. Mantap, luar biasa. Berarti dia mengamalkan keimanan kepada malaikat. Ya. Merasa diawasi. Ya, merasa diawasi oleh malaikat. Kemudian gambar yang kedua ini. Coba anak Ustadz Rizkani. Saya aja Pak. Ya, silakan anak Ustadz yang soleh. Rafi'i, silakan. Dani tidak bisa menjawab soal ulangan. Ia menyontek jawaban Desi. Ia tidak sadar kalau malaikat selalu mengawasinya. Iya, mantap, luar biasa.
karena dia tidak mengamalkan bahwasanya malaikat itu selalu ada untuk mengawasi, maka dia akan menyontek. Ya anak-anak Ustaz. Sampai di sini, setelah mengamati gambar LKPD ini dan membaca tadi pengertian iman kepada Allah yang ada dalam buku teks, silahkan anak Ustaz, ada pertanyaan? Ayo Ustaz. Ya, silakan. Anak Ustaz yang soleha. Gini Ustaz, Ya. kalau misalnya kan Ustaz, Ya. ada teman kita yang dia pinjam pulpen kita sebenarnya Ustaz, tapi dia nggak mau mengembalikan. Padahal kan udah jelas Ustaz pulpen kami. Ya. Terus dia bilang, bukan, ini punya saya. Gimana tuh Ustaz? Berarti kan dia nggak beriman Ustaz kepada malaikat. Ya. Berarti dia tidak menunjukkan sikap keimanannya kepada malaikat. Mungkin lagi lalai dia. Nanti kalau ada kejadian seperti itu, Kak Rizkani bisa ingatkan. Ya Kak, kita udah pernah belajar loh tentang beriman kepada malaikat. Ayo diamalkan gitu. Ya Kak Rizkani. Baik Ustaz. Mantap, Baik, luar biasa. Anak-anak Ustaz, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu ingat bahwasanya kita selalu diawasi Pak, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Iya, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada Kak Rizkani ya. Baik, karena kita sudah mengamati dan membaca, sudah bertanya jawab, dan juga sudah ada yang mengemukakan pendapat pun, maka kita diskusi sekarang ya anak-anak Ustaz. Coba Ya, Ustaz. dulu Ya dibagi kelompoknya menjadi 2. Satu kelompok A, satu kelompok B. Atau Ustaz tunjuk aja langsung. Yang mana kelompok A diketuai oleh anak Ustaz Rizkani. Dan kelompok B diketuai oleh anak Ustaz Rafi'i. Adapun bahan diskusi, kedua kelompok, baik itu kelompok A ataupun kelompok B, mohon didiskusikan tentang makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian didiskusikan tentang sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat Allah. Anak-anak Ustaz, sebelum kalian berdiskusi, mari terlebih dahulu kalian amati video yang Ustaz tayangkan berikut ini. Setelah itu, barulah kalian diskusikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ustaz berikan tadi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah, submateri perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Adik-adik, mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak sedang bersedekah memberikan uang kepada seorang pengemis. Gambar selanjutnya adalah gambar anak sedang mencium tangan kedua orang tuanya. Dia sedang berpamitan untuk pergi ke sekolah. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar teman-teman sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku-perilaku tersebut adalah contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Siap ya anak-anakku? Siap Pak. Oke, kalau udah siap silahkan berdiskusi. Ustaz kasih waktu 30 menit. Sambil berdiskusi, Ustaz kasih tahu bahwasanya ketika kalian berdiskusi, Ustaz menilai loh di sini. Yang mana pertama Ustaz nilai adalah keaktifan anak-anak Ustaz. Kemudian Ustaz nilai tentang kerjasamanya bagaimana. Kemudian
yang Ustaz nilai itu aktivitas berpendapat. Kalau aktif dia berpendapat, Ustaz nilai. Kemudian kemampuan dia berbahasa. Itu semua Ustaz nilai ya. Jadi harapan Ustaz, jangan nanti bermain-main saat diskusi. Ya anak-anak Ustaz. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik, silahkan untuk berdiskusi anak Ustaz. Oke, udah selesai ya diskusinya? Sudah, Pak. Baik, Ya, mantap, Ustaz. luar biasa. Coba dulu kepada kelompok A, sampaikan hasil diskusi. Bisa ya dipresentasi ya, anak-anak Ustaz? Bisa, Pak. Mantap, silahkan kelompok A. Baik Ustaz, hasil diskusi kelompok A dengan teman-teman menyampaikan bahwa makna beriman kepada hari akhir adalah malaikat adalah memiliki tugasnya masing-masing, di mana jika kita melakukan pekerjaan dan perbuatan harus selalu berhati-hati dan waspada. Maka hal ini bisa menghindari kita dari perbuatan yang tidak dibenarkan, dan kita selalu yakin dan percaya bahwa ada kedua malaikat yang selalu mencatat semua perbuatan kita. Begitu pula dengan segala perkataan. Harusnya kita selalu berkata hal-hal yang baik dan menghindari perkataan yang tidak dibenarkan. Itu saja Ustaz. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada kelompok A. Coba kepada kelompok B bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok A. Silahkan, Bara PI. Ayo, Bara PI, semangat. Jadi Ya, silahkan. dari kelompok B kami mendapat hasil diskusi kami, yaitu bahwa ketika kita belajar itu yang pertama kita harus terlebih dahulu berdoa. Ya, Ya, kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar itu. baik, mantap. Kemudian kita tidak boleh menyontek punya kawan. Mantap, luar biasa, Bara PI. Ya, Baik, anak-anak Ustaz. Tadi kita sudah diskusi, kemudian sudah menyampaikan hasil diskusi kita. Sampai di sini, apakah ada yang masih bingung terkait dengan pelajaran kita? Boleh ditanyakan sama Ustaz. Ada pertanyaan anak-anak Ustaz? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Baik. Jadi anak-anak Ustaz, itulah makna dari keimanan kepada malaikat. Kemudian itulah sikap yang dipengaruhi oleh iman kepada malaikat. Yang mana ketika kita sudah meyakini malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita, maka kita akan selalu berbuat baik. Contohnya seperti kalau kita mengimani adanya malaikat Jibril, maka kita akan selalu membaca Al-Quran. Begitu juga dengan malaikat Israel, Rakib, Atid dan lain sebagainya. Saya kira anak-anak Ustaz sampai di sini paham ya? Paham Ustaz? Paham semua ya, mantap. apa? Luar biasa. Kalau gitu Ustaz mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Ayo silahkan. Saya, Pak. Baik, silahkan. Saya, Pak. Anak Ustaz yang solehah. Makna iman kepada malaikat adalah percaya kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Mantap. Dan selaku umat Islam haruslah mengamalkan keimanan pada malaikat dengan cara selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu kepada anak Ustaz Fitri Wahyuni.
Baik, anak Ustaz. Tadi sudah menyimpulkan, jadi Ustaz kuatkan sedikit bahwasanya ketika kita mengimani malaikat bukan hanya sekedar perkataan saja, melainkan di dalam hati dan juga perbuatan kita pun harus mengimani malaikat. Sehingga pada perilaku kita nanti terlihat akan menjadi perilaku yang baik dan perilaku terpuji. Ya, anak Ustaz. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Ustaz rasa semua udah paham dan Ustaz kasih tugas, ya. Silahkan sebelum Ustaz tutup tugas ini dikerjakan. Ya, anak Ustaz. Coba nanti tuliskan sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat yang terdapat pada gambar. Tulisannya nanti di samping ini aja. Bisa ya anak-anak Ustaz? Bisa Ustaz. Mantap, luar biasa. Kalau sudah siap nanti dikumpul di meja Ustaz. Baik ya anak Ustaz? Oke. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau menyampaikan bahwasanya pembelajaran kita besok yaitu tentang akhlakul karimah. Nanti sebelum kita belajar, harapan Ustaz, anak-anak Ustaz ini sudah membaca buku teks tentang akhlakul karimah. Bisa ya anak-anak Ustaz? Insya Allah Ustaz. Baik, kalau begitu Ustaz tutup sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.